وأكرم نزيلا وصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وشافعنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم نبينا المسيح آمن الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزدنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب وصافناني وهذا الرزق الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب برسم بالله الداخل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مغارب الأمور كلها بيده ويرجو العمل كله يفتح يا عليم افتح نفذا جديدا مبينا يفتح يا عليم يفتح يا عليم. Alhamdulillah, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita apapun saat ini selama ini akan datang yang telah kita nikmati miliki lahir batin apapun yang bahkan sehelai benang yang menempel di tubuh kita bahkan adanya kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita, alhamdulillah saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Di waktu Allah banggakan kita di dalam kitab suci Al-Quran dan disebut oleh Allah saat ini kita di hadapan para malaikatnya dan dibanggakan kita olehnya. Alhamdulillah setiap kita semata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ia kumpulkan kita. Dan tidak dikumpulkan kita saat ini taman surga Allah ini di tempat yang Allah Subhanahu wa taala banggakan kita di hadapan para malaikatnya di waktu Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan karunia sebanyak-banyaknya bagi setiap hambanya. Kita berharap insyaallah berkat lantunan puji syukur kita atas segala nikmatnya saat ini berkat Allah kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surga ini semata taufik hidayah dari Allah semata bukan karena kita mampu kita kuat. Kita berharap puji syukur itu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita yang Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum yang Allah jelaskan wa ghayru min ibadiyasy syakur. Dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad afala uhibbu an akuna 'abdan syakura sehingga insyaallah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan terhadap junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sebagai tanda syukur kita kepada nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah, yang menjadi sumber segala nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah buat setiap kita dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut sempurna dan pencinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Dan insyaallah nanti saya akan pilihkan kitab yang ringkas, yang singkat, yang padat, yang pengarang kitab itu mengatakan barang siapa yang mengetahui mempelajari kitab ini dan mengamalkannya walaupun ia singkat, saya berharap, kata beliau pengarang mengatakan, untuk ia dijadikan oleh Allah termasuk dari ahli ilmu zahiran wa batin. Ahli ilmu zahir batin. Insyaallah namanya kitab Risalatul Jami'ah. Di situ diawali dengan usuluddin atau ilmu tauhid atau akidah, bagaimana kita mengenal sedikit Tuhan kita Allah, menjalankan namanya rukun iman yang menjadi tiang agama kita. Dilanjutkan nanti tentang rukun Islam, salat yang berkenaan dengannya, begitu juga zakat, puasa, haji, umrah, dan ditutup dengan rukun ihsan yang Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Agung Muhammad mengatakan dalam sabda dalam hadis yang sahih, al-ihsan, ketika beliau ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril, anta ibudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
kau menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap detik napasmu, di setiap saat waktumu, dimanapun kau berada, seakan-akan kau melihatnya atau seakan-akan engkau dilihat olehnya. Kalau sudah sempurna tiga itu berarti sempurna agama kita. Karena rukun agama ada tiga. Agama itu apa yang dibawa oleh para nabi, rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka sampaikan kepada umat yang datangnya dari Allah, itu agama. Dan agama itu ada tiga pondasi, namanya pondasi Islam, pondasi iman, dan pondasi ihsan. Yang Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Itu tiga pondasi. Kalau ketiganya kuat maka agama seorang hamba kuat. Kalau ketiganya rapuh maka agama seorang hamba rapuh. Kalau ada satu di antara tiga yang kuat berarti kuat dan yang sisanya rapuh, maka kita sebagai seseorang yang beriman kepada Allah harus berupaya untuk menjadikan agama kita kuat. Setelah itu mau jadi apapun kita, fadhal, silahkan. Tidak dilarang oleh Allah untuk kita menjadi raja atau presiden saat ini namanya. Atau kita menjadi seperti Qarun atau lebih banyak harta kita dari Qarun. Tapi setelah namanya kita berupaya untuk tiga fondasi ini kuat sehingga agama kita kuat, maka kita tidak akan terlena, termakan, tersesat atau melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada di muka bumi ini. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya sedikit mungkin membahas, nanti ada pertanyaan kalau tidak dipahami ditanyakan, atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan nanti fadhal untuk ditanyakan. Kalau saya yakin atas jawabannya saya jawab, kalau tidak saya minta waktu. Saya akan tanya kepada yang lebih mengerti. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita tahu, Allah jelaskan kepada kita kenapa Allah ciptakan kita. Terutama manusia yang Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, laqad karramna bani Adam, dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Agung Muhammad, khalaqal khalqa fakhtara minhum bani Adam. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya semuanya, baik di alam nyata, alam tidak nyata. Baik makhluk yang tahu dan makhluk yang tidak, sampai saat ini kita belum tahu. Ada makhluk yang Allah nyatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah menegaskan wa yakhluqu, dan ia Allah yakhluq, menciptakan ma la ta'lamun. Makhluk ciptaan Allah yang kalian sampai sekarang tidak tahu, kata Allah. Walaupun zaman canggih, walaupun ada satelit dan lain sebagainya, tapi Allah menegaskan kepada kita, mengingatkan kita akan lemahnya kita manusia, walaupun Allah berikan kita satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh malaikat dan lain sebagainya, yaitu akal, sehingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yang diberikan oleh Allah tersebut akal, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwasanya kita makhluk yang lemah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Telah diciptakan manusia itu lemah. Kalau kita sadari dari apa Allah ciptakan kita, mungkin akan merasa jijik, akan menghina. Allah ciptakan kita dari setetes air mani, laki perempuan digabung oleh Allah, laki itu sekitar setetes air mani. Itu bahan ciptaan kita. Dari situ kita diciptakan oleh Allah Subhanahu, dan itu setetes air mani tidak memiliki kekuatan apa. Di situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga kita saat ini menjadi manusia yang Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah telah ciptakan semua makhluknya, fakhtara minhum bani Adam, maka Allah pilih dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang terbaik adalah manusia, kata Nabi Muhammad. Kita manusia makhluk terbaik yang dipilih oleh Allah dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah di alam nyata, alam tidak nyata, makhluk yang kita tahu dan makhluk yang kita tidak tahu. Kita semua tahu kenapa Allah ciptakan kita, dan Allah sendiri yang menegaskannya, yang memberikan bocoran kepada kita kenapa Allah ciptakan kita. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia sama sekali kecuali untuk menyembahku. Dan cintanya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita anugerah-anugerah yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita yang jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita, umat Nabi Agung Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, umat Nabi Muhammad. Baik yang muslim atau yang belum muslim. Kalau yang muslim namanya umat ijabah, yang belum muslim namanya umat dakwah. Bahkan Ya'juj wa Ma'juj yang jumlah mereka lebih banyak dari jumlah manusia. Andaikan dikumpulkan manusia dari Nabi Adam sampai kiamat, jumlah Ya'juj wa Ma'juj jauh lebih besar, jauh lebih banyak.
Dari kita manusia, itu juga mereka juga umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka keturunan Nabi Allah Nuh, walaupun namanya rupa mereka, bentuk mereka namanya tidak seindah kita bentuk manusia. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, ibarat kepada Allah dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah memuliakan kita, yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Allah selalu ingatkan hal tersebut dalam setiap kita menghadap Allah. Kita tinggalkan HP kita tinggalkan ayah kita tinggalkan bunda kita tinggalkan suami, istri, anak-anak kita tinggalkan bahkan kita. Yang ada hanya Allahu Akbar. Yang ada hanya Allah. Memang hakikatnya yang ada hanya Allah subhanahu wa mawjud, yang ada. Yang ada di alam semesta ini hakikatnya hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Hakikatnya seperti itu. Al-mawjud wallah. Yang maha ada hanya Ia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan semuanya. Yang ada hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kala itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita kenapa Allah ciptakan kita. Dan kita kala itu diminta oleh Allah, digiring oleh Allah, diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ingat hal tersebut. Allah berikan kita satu surat yang Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelum kita. Itu surat Al-Fatihah. Hanya 7 ayat. Tapi 7 ayat itu mewakili kitab suci Al-Quran yang 30 juz. Apapun yang diutarakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran yang 30 juz itu ada intisari yang ada dalam surat Al-Fatihah yang 7 ayat. Makanya ia dinamakan Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Fatihah, dan berbagai macam nama-nama Al-Quran. Ada namanya surat Al-Hamd, ada surat Al-Majid, ada surat Ad-Du'a, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 20 nama dari nama surat Al-Fatihah. Yang mana ia merupakan satu surat yang Allah lebihkan kita umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Sebagaimana Allah berikan kita kitab suci Al-Quran, yang di dalam kitab suci Al-Quran semua ilmu, pengetahuan, rahasia, hikmah yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Dan kitab suci Al-Quran disederhanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam 7 ayat. Sehingga ketika seseorang baca 7 ayat seakan dia baca Al-Quran, namanya dari awal sampai akhir. Yang Allah istimewakan kita umat Nabi Agung Muhammad dalam setiap ayat, dalam 7 ayat itu luar biasa dalam setiap ayatnya. Terutama kita kala itu berikrar di hadapan Allah, digiring, dituntun oleh Allah, diarahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat yang dengan sebabnya kita sadarkan diri kita. Kita ingatkan diri kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diingatkan oleh Allah sampai batas mana kehidupan yang hakiki yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih. Kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu, sama dengan tadi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami saat ini dan selalu menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami saat ini, detik ini menyembah hanya kepada Engkau sampai seterusnya. Tidak menyembah kepada Tuhan selainmu dan tidak menyekutukan Engkau atau menganggap sesuatu selainmu memiliki kemampuan sehingga kami menjadikan ia sekutu bagimu ya Allah. Diingatkan kita. Kalau kita sadar alhamdulillah. Tapi kalau kita masih belum sadar maka kita harus segera sadar. Karena yang disiapkan oleh Allah jauh lebih yang kita bayangkan dari harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Harta andaikan kita miliki dunia seisinya, tidak bisa beli majelis kita saat ini pahala kebaikannya, tidak bisa beli. Andaikan dunia 1 miliar kali lipat seisinya, tidak bisa beli majelis satu ini yang kita hadiri. Karena dunia sebanyak apapun ia, tidak ada yang bawa dunia walaupun semurah apapun ia. Tidak ada yang bawa cincin yang terbikin dari besi. Tidak ada diselipkan namanya BPKB mobil atau surat sertifikat rumah atau dibawakan namanya di kapan seseorang berlian yang paling mahal di dunia atau lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah ada berharga. Tidak berharga. Yang mana yang berharga? Majelis seperti ini berharga.
di alam kubur ia berharga. Bangkit dari alam kubur masih berharga. Kita hidup di muka bumi ini selama-lamanya masih berharga. Kita hidup di dalam surga Allah. Majelis satu ini pahala kebaikannya tidak pernah habis. Sementara dunia habis. Pangkat jabatan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala namanya siapkan bagi seluruh kita, dan semua kita bisa mampu untuk mendapatkannya. Hanya namanya titel status inna akramakum indallahi atqakum. Titel yang paling mulia, lebih daripada raja, lebih daripada presiden, lebih daripada selainnya. Titel ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena sebab takwa itu seseorang menjadi mulia di sisi Allah. Kalau sudah seseorang hamba mulia di sisi Allah itu, nanti akan kelihatan yang mana yang mulia, yang mana yang hina kelak di hari kiamat. Karena kehidupan dunia ini Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di muka bumi ini kecuali mata kenikmatan, kesenangan, atau apa yang ada di dalamnya gurur yang amat sangat menipu. Sebagian besar orang menyangka dengan harta dia akan bahagia, ternyata tidak. Semakin banyak hartanya semakin susah untuk dia tidur, semakin gelisah, dan wallahu a'lam ketenangan jiwa tidak pernah ia dapatkan. Walaupun dia pilih rumah yang paling indah dengan namanya dihidupkan ketika tidurnya lagu yang paling indah, kemudian beli kasur yang paling indah, kemudian dia siapkan segala sesuatu, minum obat biar dia bisa hidup, namanya tidurnya nyenyak nyaman, ternyata ia tidak dapatkan itu. Karena yang hanya bisa membuat seseorang bahagia tidurnya hanya Tuhannya Allah, selain Allah tidak bisa. Tidak dengan jabatan, tidak dengan harta, tidak dengan pangkat, tidak dengan semua yang ada. Tidak hanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala siapkan satu titel status sosial yang harusnya dimiliki oleh setiap kita. Karena kita tidak diciptakan oleh Allah untuk mengumpulkan harta, untuk menumpuk jabatan setinggi langit, tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketakwaan kepada Allah. Yang Allah siapkan karenanya surga. Wa uzrifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghabin. Disiapkan surga Allah, kata Allah, aku siapkan surga itu bagi hamba yang bertakwa. Walaupun dunia dia hidup sengsara, tidak punya harta, tidak punya jabat pangkatan, bahkan tidak bisa baca dan tulis, tapi kalau ia adalah orang yang bertakwa kepada Allah, itu hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya nanti kelak ketika di hari kebangkitan baru kelihatan, baru kita sadar, ternyata tetangga yang kita lihat itu hebat luar biasa dengan harta pangkat jabatannya, ternyata adalah makhluk yang hina di mata Allah. Ternyata yang kita dengar viral dari barat sampai timur, di setiap orang menganjungkan kedua jari jempolnya, mau menghargai, menghormatinya, selalu membicarakannya dengan ABC, ternyata orang yang hina di mata Allah. Ternyata tetangga atau teman yang kita lihat dia tidak memiliki segalanya, tidak memiliki apapun, bahkan mungkin dihina oleh setiap orang, tidak dihormati, dihargai sedikit pun, tapi kelihatan kalau ia bertakwa kepada Allah, ternyata ini hamba mulia. Ternyata keliru selama aku hidup di atas dunia. Aku menyangka yang mulia itu hina, yang hina itu kelihatan nanti di hari kiamat. Tapi alhamdulillah Allah sudah berikan kepada kita bocoran. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka diingatkan kita oleh Allah, iyyaka na'budu. Jadi kita harus paham, ibadat itu bukan hanya sholat, dan ibadat itu bukan hanya di masjid, di musholla. Ibadat itu bukan hanya subhanallah la ilaha illallah dan sebagainya. Ibadat itu hablum minallah, hablum minas, dan ibadat itu sebagaimana Allah jelaskan kepada kita, wasykuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yang Allah nyatakan, aku telah limpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatku yang lahir batin. Lahir mata, telinga, lisan, batin kita, hati, akal kita, dan semua yang diberikan oleh Allah dari fasilitas, keimanan dan lain sebagainya, batin. Itu nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala, limpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatku lahir dan batin, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu, umur, kesempatan, kesehatan, pangkat, jabatan, harta, status sosial, dan lain sebagainya, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, dimanapun kita berada, berarti kita sedang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ibadat itu dalam bentuk yang amat sangat luas, sehingga kita diminta oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ibadat, dalam kondisi taat kepada Allah setiap detik nafas kita dimanapun kita berada. Kenapa? Rasulullah menegaskan kepada kita, ala inna fi ayami dahlikum nafahat ala fata'arradu laha. Rasulullah menegaskan kita umat untuk menjadi umat yang cerdas. Ketahuilah, ingat wahai umatku, sesungguhnya dalam waktu, saat, detik, nafas yang kalian lalui dalam setiap masa kalian, siang malam kalian, seumur hidup kalian, dimanapun kalian berada, nafahat, ada karunia-karunia Allah, pemberian-pemberian yang disiapkan oleh Allah buat hambanya. Barangkali anugerah yang di luar lebih besar daripada yang di dalam sini. Barangkali anugerah yang kita lihat sepele dan tidak berharga lebih besar daripada yang ada di dalam sini yang kita lihat, yang kita anggap hebat dan besar dan luar biasa. Maka Rasul mengatakan, ala fata'arrudu laha, maka aku ingatkan kalian umat, ta'arrud, siapkan diri kalian untuk menyingsing, menyongsong, mendapatkan itu karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik nafas kalian yang kalian lalui dalam kehidupan kalian. Apapun yang kalian lakukan dimanapun. Jadi kita berkesempatan di setiap satu detik nafas kita untuk mendapatkan karunia itu dari Allah SWT. Nafahat, kata Rasulullah. Karunia yang satu yang Allah siapkan itu tidak bisa beli dengan dunia seisinya. Tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Dengan pangkat, jabatan, harta dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekali lagi dunia ini hina. Tahu pengen harga dunia, tahu berapa harga dunia seisinya? Pengen tahu tak? Rasulullah telah menegaskan jauh hari kepada kita. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "Lau kanatid dunya tazin indallahi janaha ba'udah ma saqa'a kafiran minha syarbata ma." Andaikan dunia ini, hartanya, jabatannya, status sosialnya, titelnya, titel yang setinggi langit, raja, persidangan dan sebagainya, dan apa yang ada di muka bumi ini ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekedar senilai seberat sehelai sayap nyamuk. Kira-kira sehelai sayap nyamuk itu kalau tolak timbangan, Bu, kira-kira timbangannya sampai 1 on kah? Jangankan selai sayap nyamuk, 100 selai sayap nyamuk mungkin tidak bergerak itu timbangan. Yang kira-kira ada di namanya di mall atau di pasar atau di segiri orang yang jual sayap nyamuk, atau di mana di muka bumi ada yang jual sayap nyamuk? Tidak ada. Rasulullah menegaskan, andaikan dunia, hartanya, pangkatnya, kedudukannya yang menyenangkan hati setiap hamba yang ada di dalamnya bernilai di sisi Allah walaupun sekedar sehelai seberat sayap nyamuk. Rasulullah menegaskan, masa kekafiran min hasyad batama, pasti Allah tidak akan memberikan orang yang kafir hidup di dunia di muka bumi ini walaupun seteguk air, tidak akan dikasih oleh Allah kalau ada nilainya. Karena tidak ada nilainya maka Masya Allah bukan seteguk lagi Bang, dia makan semuanya. Nah, dia punya semua. Ia punya semuanya. Dan Rasulullah pernah menegaskan juga dengan para sahabat ketika Rasulullah dengan sahabat berjalan melewati bangkai kambing. Rasul mengatakan, stop. Alaman yashtari hadza. Rasul mengatakan, adakah di antara kalian yang mau beli ini bangkai kambing? Ya Rasulullah, jangankan membeli, diberi pun kami tidak mau. Bangkai ya Rasulullah. Kalau kambing Yaman guling atau sate kambing, alhamdulillah. Bismillah. Ini bangkai kambing. Bagi baunya ada kadarnya. Dan nyaman busuk. Saya mengatakan kita bahwasanya dunia di sisi Allah lebih hina dari bangkai kambing ini. Kalian dikasih dan mau apalagi membeli. Tapi subhanallah ini yang diperebutkan oleh kalian. Sampai Rasulullah mengingatkan kita umat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Saya mengatakan wallahi ma akhafu an tusyriku ba'di abadan. Demi Allah kata Rasulullah bersumpah, aku tidak takut kalian melakukan perbuatan syirik setelah masa hidupku. Abadan selamanya. Dari masa wafat Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat, Rasulullah tidak takut kita umat berbuat syirik. Tidak takut. Kalau kita mengerti sabda Nabi Muhammad, kalau kita paham ucapan Nabi besar Muhammad, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi apa yang beliau takutkan? Walakin akhafu an tubsat alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Hadisnya sahih dari Bukhari Muslim. Kalau tidak percaya antum cari aja sendiri. Hadisnya sahih.
Tapi aku takuti kalian Allah bukakan bentangkan dunia atas kalian, sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, meraihnya, merebutnya, sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, merebutnya, sehingga dunia itu akan mencelakakan kalian sebagaimana ia telah mencelakakan umat sebelum kalian. Apa yang disebutkan oleh orang ketika ia hidup di atas dunia? Kalau tidak harta, tahta, itu aja sudah. Maka kita dapatkan, mereka akan dapat, manusia akan mendapatkannya dengan berbagai macam cara, halal atau haram. Walaupun namanya menyikut orang yang paling dekat dengannya, atau menjadikan teman orang yang paling dekat orang yang memusuhinya. Yang penting ia dapatkan keinginannya, tujuannya ada di dunia. Yang hina itu bang, yang tidak ada nilainya itu bang. Yang ketiga ia meninggal, tinggalkan dunia ini kecuali hanya kain kapan yang menutupi tubuhnya, dibungkus. Kenapa? Karena busuk. Karena kalau tidak dibungkus bau. Harus ditanam jauh-jauh di bawah tanah agar tidak namanya bau busuk itu menyerba, dicium oleh selainnya dari manusia yang hidup. Itulah kita, hinanya kita. Apa yang akan bisa kita banggakan? Ketakwaan kepada Allah, ibadat yang kita lakukan, kebaikan, dan hubungan yang baik antara kita dengan Allah sesama kita. Alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad, Allah berikan kita berbagai macam kemuliaan keistimewaan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Satu, mungkin sebelum saya tutup, satu kemuliaan. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa sholat sunat setelah sholat maghrib 6 rakaat, ia tidak putus 6 rakaat dengan sholat maghrib itu dengan obrolan sesama manusia, maka 6 rakaat itu sunnah itu adalna ibadat asnatai asyrata sana, menyamai seorang yang beribadat 12 tahun siang malam hanya dengan 6 rakaat habis maghrib. Hitungan paling 10 menit, tapi Rasul mengatakan sama kebaikan pahalanya yang dapat, sama seperti orang yang melakukan ibadat 12 tahun siang malam. Siangnya dia puasa, malamnya tidak tidur, bangun untuk melakukan ibadat. Kalau dilakukan oleh dia 12 tahun, sama dengan 6 rakaat setelah maghrib, kata Rasul. Bukan kata saya, kata Rasulullah, disebutkan oleh Imam Al-Allamah Qutb Zamani Qutb Dawa wal Irsyad Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad dalam karya beliau Nashah Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Dan itu mungkin disebutkan oleh ahli-ahli hadis dalam kitab hadis yang mereka kumpulkan. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada waktu, kalau ini ditanyakan, fadhal. Santai. Tadi sedikit agak terganggu ya. Tapi santai saja. Cuman Habib tadi nakut-nakuti sedikit aja. Kebaikan buat kita semua bang. Ini kita fastabiqul khairat, ini nih fastabiqul khairat. Sekali lagi, agama tidak melarang untuk kita jadi siapapun. Bahkan Allah cerita kepada kita Nabi Sulaiman sebagai seorang raja. Allah cerita kepada kita namanya Dzulqarnain, yang Allah bukakan baginya dunia sehingga ia namanya menaklukkan dunia dari barat sampai timur. Ketika ia ditawarkan untuk diberikan harta oleh orang yang minta untuk dibuatkan namanya benteng untuk menjauhkan mereka, melindungi mereka dari Ya'juj wa Ma'juj, mereka ditawarkan untuk diberikan harta. Dia mengatakan, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari yang kalian tawarkan. Bantu aku saja, kata Dzulqarnain. Jadi apa aja kita tidak dilarang dalam syariat. Dan dengan apa nikmat yang diberikan oleh Allah, itu kita harus syukuri. Dan syukur kita terhadap nikmat itu adalah ibadat kepada Allah. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya status sosial dengan status sosialnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya, paling minim didoakan. Semua. Allah a'lam. Sekali lagi kalau ditanyakan, fadhal. Barangkali yang saya sampaikan tadi kurang dipahami atau mungkin terlalu berlebihan, ya antum tanyakan. Ketahuilah bahwasanya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari yang kita bayangkan. Lebih dari yang pernah dilihat oleh mata kita, bahkan tidak pernah terlihat oleh mata kita.
Bahkan tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak hati kita apa yang disiapkan oleh Allah. Kata Nabi Abu Muhammad dan kata Tuhan kita Allah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam dan iman itu dengan ihsan, sebaik-baiknya. Iman yang baik itu bagaimana? Jangan hanya sekedar iman. Islam yang baik itu bagaimana? Jangan sekedar Islam. Dalam Islam ada sholat yang baik itu bagaimana? Jangan sekedar sholat. Puasa yang baik itu bagaimana? Jangan sekedar puasa. Begitu juga keimanan dengan Allah yang baik itu bagaimana? Bukan hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau kita melakukannya dengan baik, maka insya Allah kita telah menjalankan ihsan. Allah Rasulullah mengatakan, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Ketika Rasulullah ditanya tentang makna ihsan, maka beliau mengatakan, "Anta budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara." Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya atau seakan-akan kau dilihat olehnya. Maka ketika kita melakukan ibadat, kita melakukannya baik-baik sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita melihat Allah, dinilai oleh Allah atau dilihat oleh Allah. Dinilai oleh Allah Subhanahu, bukan dinilai oleh makhluk, dinilai oleh Allah Subhanahu. Allah tahu yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Allah tahu yang disimpan dalam hati kita, pikiran kita. Ketika sholat Allahu Akbar, Allah tahu akbar atau tidak di hatinya, di pikiran kita. Atau sekadar lisan kita yang mengucapkan Allahu Akbar. Itulah yang Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya aku Allah selalu bersama hamba-hamba yang muhsin dalam melakukan segala sesuatu. Ketika kita memberi, bagaimana cara memberi yang terbaik. Ketika kita menerima, bagaimana cara menerima yang terbaik. Ketika kita berjumpa, bagaimana cara berjumpa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Allah. Masih ada waktu, Fadal, silakan. Bu, santai Bu, boleh tanya Bu. Di luar tema, Bib. Oh. Di luar tema. Ini kan saya pernah mendengar istilahnya atau ya ucapan, wahai orang-orang yang beriman, menasehatilah atau saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Misalnya itu kan saya pun sebenarnya masih merendah, ya masih jauh-jauh keimanan saya itu masih agak rendah. Apakah untuk menghindari supaya tidak timbul rasa sombong dari diri saya, mengingatkan orang misalnya yang belum sholat, kita ajak sholat, nanti kebaikan, istilah dalam hal kebaikan. Intinya saya ingin mengetahui bagaimana caranya supaya tidak timbul kesombongan dalam diri saya. Terima kasih. Hal yang besar, ikhlas itu hal yang besar. Sampai ada riwayat mengatakan, la ya'rifu malakun mugarrab wala nabiyyun mursal. Tidak diketahui oleh malaikat yang nyata, tegik ajib, dan tidak diketahui oleh malaikat nabi rasul yang diutus oleh Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia Allah Subhanahu. Ikhlas artinya sesuatu hal yang besar, yang luar biasa. Karena sekecil apapun kalau Allah terima, maka tidak jadi kecil. Dan yang Allah terima itu hanya yang ikhlas. Yang ikhlas. Jadi antum tanya tentang hal yang besar, bagaimana ikhlas, ya. Yang jelas ketika kita mengetahui, menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semua atas bantuan Allah. Insya Allah mungkin, mudah-mudahan insya Allah dengan keyakinan itu kita bisa ikhlas. Tapi sekali lagi, karena itu hal yang besar, dia tidak gampang, tidak segampang yang kita ucapkan, dan tidak segampang yang kita ucapkan. Bahkan yang mengucapkannya, yang mendidiknya, yang mengajarkan selainnya pun barangkali ya harus berupaya untuk ikhlas. Karena iblis, syaitan tidak mau amal kita diterima oleh Allah. Karena syaitan tugasnya pertama kali menghalau kita untuk beramal. Setelah kita mampu berbuat, maka dia akan berupaya untuk kita berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Andai kan tatkala kita berbuat karena Allah, maka ia akan cari celah. Paling akhir ketika kita sakaratul maut, dia akan cari celah bagaimana amal yang kita lakukan seumur hidup yang ikhlas itu hancur ikhlasnya, sehingga mati kita suul khatimah. Itu. Jadi jangan seorang di antara kita merasa aman dari namanya godaan iblis, rayuan iblis, tipu muslihat iblis. Maka setiap saat, waktu, detik, nafas dia harus selalu waspada. Bagaimana cara waspadanya? Selalu merasalah diawasi Allah. Sehingga ketika kita berbuat baik tidak menimbulkan sombong, ketika kita berbuat tidak baik tidak menimbulkan putus asa. Wallahu a'lam. Ibu kalau mau tanya, fadhal. Kalau pengen hidup nyaman tuh ikhlas. Berbuat tuh karena Allah. Insya Allah kalau kita berbuat karena Allah, bukan berbuat karena suami, bukan berbuat karena istri, bukan berbuat karena anak, insya Allah kita berbuat tuh nyaman. Tapi kalau kita berbuat karena sebab suami dan lain sebagainya, memamai terus setiap hari, Bang. Tidak habis, setiap hari memamai. Dari sekarang, dari luar menikah sudah 20 tahun, 40, 50 tahun menikah. Kenapa? Karena kita berbuat bukan karena Allah. Kalau kita berbuat karena Allah, tidak, insya Allah kita merasakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita dapatkan dengan apapun. Jadi berbuatlah karena Allah, mencari anugerah Allah. Apapun bentuknya kebaikan itu ada balasan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya masalah istilah syirik. Kita dengarkan orang syirik. Syirik itu kita istilahnya kita kumpul sama orang membicarakan syirik. Membicarakan syirik terus dan benci dan dengki. Apa bisa kita hindari? Apa kita gak mau kumpul? Jadi kita hindari sama gak kumpul-kumpul itu aja. Dan juga itu masalah bicarakan istilahnya gosip dan dengki. Itu masalahnya itu. Minta penjelasannya agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sekali lagi Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih. Artinya hadis sahih itu tidak bisa dibantah. Benarnya pasti karena datangnya dari utusan Allah, bukan dari si fulan, bukan dari ustadz itu, kiai itu, guru itu, habib itu, tidak ada. Dari Al-Qur'an. Karena Rasulullah tidak bicara kecuali karena dia utusan Allah. Dan tadi Rasulullah sudah bersumpah, aku tidak takut kalian melakukan perbuatan syirik. Artinya apa? Artinya alhamdulillah dengan didikan hebat yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah merasa aman dengan didikan semua itu yang beliau tanamkan buat umat dari dulu sampai sekarang sampai akan datang. Umat tidak akan berbuat syirik dengan apapun yang mereka lakukan. Insya Allah. Dan kedua, ya masalah syirik ini kadang-kadang sebagian kita salah memahami itu apa itu syirik. Bukan berarti kalau kita memuji seseorang berarti kita syirik. Rasulullah mengajarkan kita, idza mudihal mu'min rabal iman fi qalbi. Rasul mengatakan seorang mukmin, laki atau perempuan, ketika dipuji dia, maka imannya akan bertambah. Rasulullah tidak mengatakan kita dipuji dia syirik. Kenapa? Karena seorang mukmin layak untuk dipuji. Bagaimana kalau yang dipuji itu pemimpin orang-orang mukmin, para nabi rasul? Mereka layak untuk dipuji. Apalagi pemimpin para nabi rasul, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian saudara kita salah dalam memahami syirik. Mereka menganggap ketika kita memuji Nabi Muhammad dan lain sebagainya, memuji ciptaan Allah dianggap syirik. Allah sendiri puji ciptaannya, wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha wal qamari. Apa itu maksudnya? Pujian Allah terhadap makhluknya, waktu pun dipuji oleh Allah Subhanahu wal asri. Allah pun puji waktu asar, makhluknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada untuk Nabi Muhammad, wa innaka la ala khuluqin adhim wa ma arsalnaka illa rahmatan
Pujian. Kalau kita dapatkan Al-Quran namanya penuh dengan pujian terhadap Nabi Muhammad dan para Nabi dan Rasul. Artinya ketika seorang memuji Nabi Agung Muhammad atas lainnya, bukan berarti dia melakukan perbuatan syirik dan lain sebagainya. Kalau memang ada orang seperti itu, ya jauhi. Ya, jauhi. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah untuk bersama dekat dengan orang-orang yang baik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan jadilah engkau selalu bersama atau membersamai hamba-hamba yang sungguh-sungguh dalam keimanan ketakwaan kepada Allah, yang tidak memiliki kebencian kepada selainnya. Jangankan manusia yang musyrik, kafir pun tidak ia benci. Bahkan kafir pun ia sayangi. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah dari Tuhannya Allah. Bagaimana seorang muslim? Bahkan anjing babi pun, hewan yang namanya yang najis itu tidak ia benci. Kenapa? Ia cintai, sayangi. Kenapa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan pasti ada hikmah buat kita manusia. Buat kita manusia, karena Allah tidak ciptakan segala sesuatu yang ada itu tanpa habasan. Tidak ada manfaatnya, ada hikmahnya. Habib Ali bin Muhammad Habsyi dalam Maulid Habsyi beliau mengatakan dalam fasal pertama, khalaqal khalqa li hikmah. Allah ia telah menciptakan makhluk yang ada di alam semesta ini ciptaan siapa? Yang menciptakan Allah. Tidak ada selain Allah yang Maha Pencipta. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan? Li hikmah, karena ada hikmahnya. Untuk siapa itu hikmah? Untuk kita manusia. Jangan sampai kita menjadi seperti ini. Ketahuilah bahwasanya maksiat kita, dosa kita, sifat yang buruk yang kita miliki lebih hina di sisi Allah dari anjing babi ini. Karena anjing babi tidak ada yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang masuk neraka itu manusia dan bangsa jin. Tidak ada anjing babi masuk neraka. Berarti mereka lebih mulia dari kita. Lebih mulia dari kita. Karena hinanya kita manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kita hina. Tapi anjing babi ada masuk neraka? Tidak ada yang masuk neraka. Walaupun dari segi hukum ya najis. Bahkan babi sunnah untuk dibunuh. Bahkan nanti kelak di akhir zaman Nabi Isa turun, termasuk salah satu yang dilakukan olehnya, sebutkan oleh Nabi Muhammad, dia akan bunuh semua babi yang ada di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Mudah Allah berikan kita sehat afiat, terutama hubungan kita dengan Allah sehat, dengan Nabi kita Muhammad, sesama kita sehat, dan dengan agama kita sehat. Ya afiat wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.